pengenalan tipe soal general information, pengenalan tipe soal specific information. Jadi ada 3 materi hari ini ya. Nah, apa itu literasi bahasa Inggris? Nah, jadi literasi bahasa Inggris itu adalah menguji kemampuan untuk memahami, mengidentifikasi dan menginterpretasikan melalui yaitu 1. Pemahaman teks, 2. kosakata. Jadi pemahaman teks di sini adalah apa yang harus kita pahami dari teks tersebut. Jadi itu yang akan menjadi pertanyaan di LP ya. Kemudian kosakata, berarti kita harus paham tentang kosakata yang ada dalam teksnya, gitu kan? Oke, kemudian literasi bahasa Inggris terdiri dari 20 soal dalam 20 menit. Artinya satu soal itu 1 menit, gitu ya. Jadi kita harus bisa mempersingkat waktu ketika kita akan menjawab soal LPI. Nah, kemudian bentuk soal literasi bahasa Inggris itu apa aja? Jadi ada 2 bentuknya. Yang pertama adalah pilihan ganda. Nah, biasanya pilihan ganda ini nanti akan ada teks, kemudian pernyataan, nanti akan ada multiple choice-nya A, B, C, D, or E, gitu ya. Jadi modelnya seperti ini. Kayak misalnya contoh soal dalam bahasa Inggris pada umumnya. Kemudian isian singkat atau essay. Nah, biasanya nanti akan ada sebuah pernyataan, kemudian diminta type your answer, gitu ya. Nanti kita akan diminta untuk mengetik jawaban kita, apakah misalnya nomor 1 atau nomor 2 atau statementnya bagaimana. Itu bentuk soalnya. Kemudian bentuk soal yang diujikan itu apa aja? Yaitu pertama bentuk teks ya. Sorry, ini maksudnya bentuk teks, bukan bentuk soal. Oke, salah sedikit. Ya, bentuk teks yang diujikan itu ada 3. Nah, jadi yang pertama itu adalah teks tunggal, artinya nanti ada sebuah teks tunggal seperti ini. Kalau yang kedua teks volume atau thread, jadi dia ada nanti dikasih sebuah topik di teks volume ini. Nanti ada beberapa orang, bisa jadi 5, 6 dan seterusnya. Dia akan kasih seperti opini. Masing-masing mereka akan kasih opini terhadap topik yang disampaikan. Contoh misalnya topiknya itu tentang apa misalnya globalisasi. Nah, jadi si Max, Laila, Enora akan kasih opini mereka tentang globalisasi. Apakah mereka setuju misalnya atau tidak setuju. Kemudian teks ganda. Jadi kalau teks ganda itu nanti ada teks 1, kemudian ada teks 2. Nah, biasanya antara teks 1 dan teks ganda itu dia berhubungan. Misal temanya tentang corruption. Bisa jadi di teks 1 ini dia akan membahas tentang apa itu corruption, gitu ya. Bagaimana yang dikatakan dengan corruption misalnya. Nah, di teks 2 mungkin dia akan membahas tentang lebih detail tentang corruption, misalnya apa aja hukuman terhadap koruptor, gitu. Nah, jadi artinya teks 1 dan teks 2 ini dia punya hubungan yang spesifik. Kemudian topik dan subtopik yang diujikan adalah reading comprehension. Jadi di LPI ini kita tidak akan belajar tentang grammar ya. Jadi kita akan khusus fokus terhadap reading comprehension aja. Jadi nggak ada grammar, nggak ada structure atau tesis, gitu ya. Jadi khusus membahas tentang teks. Nah, jadi meliputi apa aja, yaitu general information, specific information, dan implied information. Nah, kita akan bahas ya apa aja yang ada di general information. Oke, so in general information in general information itu apa sih? Tahu? Sudah pernah disinggung sebelumnya, apa itu general information? Ya, informasi. Ya, informasi umum ya. Jadi dia memahami Nah, jadi general information ini dia ada banyak gitu, ada yang meliputi, ada
kedua adalah finding the purpose of text. Purpose of text ini adalah memahami tujuan penulis terhadap isi bacaan atau teks yang disajikan. Oke, yang ketiga, coherent between text. Membedakan hubungan dengan teks lain, ya. Oke, yang keempat itu adalah summary or conclusion. Nah, apa itu summary? Ingat? Apa itu summary? Ingat gak? Yaitu ringkasan, ya, ringkasan atau kesimpulan suatu bacaan. Nah, itu dia general information, gitu ya. Nah, jadi ada 4: finding the main idea, finding the purpose of the text, coherent between text, dan summary. Nah, kita lihat contoh teksnya. Oke, bisa dicek di apps-nya untuk contoh teksnya. Nah, itu yang pertama dulu. Finding the main idea. Nah, kita lihat di situ ada sebuah teks tentang lightning, kan? Nah, di situ ditanya the passage mainly discusses. Jadi contoh soalnya kayak gitu. Nah, jadi apa sih main idea dari teks tersebut? Nanti jawabannya adalah B, ya, an overview of lightning. Nah, kenapa B? Karena paragraf pertama dia membahas tentang apa itu lightning, tentang jenis-jenisnya, kemudian tentang bagaimana terjadinya lightning. Nah, sedangkan di paragraf kedua dia bahas tentang kejadian lightning itu, apa yang menyebabkan lightning itu terjadi dan efeknya itu seperti apa, atau pengaruh lightning itu seperti apa. Nah, jadi bisa dibilang bahwa main idea-nya itu adalah an overview of lightning, kan? Oke, next. Kemudian contoh purpose of the text yang kedua. Nah, itu teksnya yang sama, tapi pertanyaannya contohnya, what is the purpose of the text? Apa tujuan dari teks tersebut? Ya, memahami tujuan penulis terhadap isi bacaan atau teks yang disajikan. Nah, jadi apa sih tujuan si penulis
kemudian jenis-jenisnya apa aja, kemudian faktor yang mempengaruhi lightning itu apa saja. Oke, itu purpose of text. Kemudian yang ketiga, contoh soalnya itu ya coherent between text. Nah, jadi tadi kan ada nih teks ganda, yaitu text 1 and text 2. Nah, jadi untuk yang coherent between text, dia biasanya pakai yang teks ganda karena yang ditanyakan adalah hubungan kedua antara teks tersebut. Nah, jadi ini ada teks 1. Teksnya itu tentang membuat apa nih kira-kira? Membuat homework gitu ya. Nah, teks 2 juga tentang homework juga. Nah, pertanyaannya adalah what is the relationship between text 1 and text 2? Apa sih hubungan antara teks 1 dan teks 2 gitu ya. Jadi coherent itu dia membedakan hubungan teks dengan teks lainnya gitu. Nah, jadi jawabannya adalah yang C, yaitu both text discuss the benefits and disadvantages of homework. Jadi teks tadi yang teks pertama dia ngomongin tentang homework itu apa. Kedua, dia masih ngebahas tentang homework tapi lebih detail, yaitu bagaimana adanya NEAEP itu gitu ya, yang merupakan national assessment gitu ya, educational progress, menguji tentang homework itu sendiri. Nah, jadi hubungan atau coherent between text itu adalah sama-sama mendiskusikan tentang benefit dan disadvantages of homework. Oke, kemudian yang summary. Kita lihat contoh soal summary. Di sini ada masih tentang soal lightning. Nah, tadi kan summary itu apa? Ringkasan kesimpulan suatu bacaan yang berisi informasi penting gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya, contohnya, which sentence best summaries the contents of the passage? Nah, yang mana kalimat yang merupakan ringkasan terbaik atau summary terbaik dari teks di atas? Jadi jawabannya adalah C, gitu ya. Nah, jadi secara ringkas teks lightning itu berbicara tentang atau mendiskusikan tentang tentang formasi lightning secara umum, kemudian tipe-tipenya, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi lightning tersebut. Jadi itu sudah mencakup keseluruhan teks kalau di summary, gitu kan? Oke. Nah, jadi itu dia untuk yang general information. Oke, jadi ada 4. Nah, jadi kalau yang coherent tadi kan contohnya ini teks ganda. Kalau yang finding the main idea, finding the purpose of the text, atau summary tadi contohnya modelnya yang teks tunggal aja gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau teks ganda juga bisa tentang general information yang lain. Oke, berarti sudah selesai untuk general information ya. Tadi LB juga sudah, general information juga sudah. Oke. Nah, sekarang kita coba cek konsep 1. Ya, cek konsep 1 dulu. Oke, ya cek konsep 1-nya. Oke. Berapa menit tadi untuk soal LBI itu? 20 menit ya, 20 menit. Oke. Kemudian, nah, durasi bahasa Inggris section in UTBK 2025 included questions that assessed basic grammar skill. True or false? Benar atau salah? Kalau literasi bahasa Inggris itu khususnya mengakses atau mengidentifikasikan tentang basic grammar skill. Salah ya. Kenapa salah? Ini dia tadi kan? Ya, topik dan subtopik yang diberikan adalah reading comprehension. Jadi bukan bukan yang grammar atau structure gitu ya. Berarti Oke, jelas untuk yang LBI-nya bentuk soalnya ada 2, kemudian teks yang diujikan ada 3. Jelas ya?
The subtopic general information includes. Nah, mana aja yang termasuk general information? Oke, lagi? Of the text. Yes. Summary. Ya. Dan compare. Between text. Berarti yang A. Oke, good. Next, number 2. Ya, a questions about the purpose of the text test students on. Jadi pertanyaan purpose of the text tadi, purpose of the text itu menguji siswa dalam bentuk apa? Mana jawabannya? Yang A. Understanding the author's purpose. Kenapa? untuk memahami tujuan penulis terhadap isi bacaannya. Ya, kita ada kan di sini berarti tentang tujuan si penulis ya, bukan si pembaca. Oke, ini benar ya, sesuai dengan yang sudah kita bahas. Alright. Ada yang ditanyakan untuk contoh soalnya untuk yang general information? Nggak ada ya. Kita lanjut untuk yang specific information ya.
kalau tadi kan general information itu dia secara umum. Nah, kalau specific information itu dia secara lebih rinci atau detail. Yang pertama adalah detail information, yaitu memahami informasi mengenai angka, frasa, dan unsur lainnya. Kita lihat contoh soalnya. Oke, coba cek di contoh soal detail information. Dia sama juga untuk teks juga sama. Nah, detail information dapat? Ya. Ada ya. Oke, detail information. Nah, jadi itu teksnya ada satu model teks apa kira-kira? Yang mana model teksnya ganda, tunggal, kolom atau ganda? Forum? Bukan, ini adalah teks tunggal. Ya. Nah, jadi pertanyaannya, based on the text, one of the cashier's roles is in a store is. Nah, jadi berdasarkan teks di atas, salah satu peran kasir di toko itu adalah untuk apa? Jadi jawabannya apa kira-kira? Nah, jadi itu ada di paragraf kedua. Jadi kan ini tentang detail information. Jadi kita cukup baca dengan menggunakan teknik skimming atau scanning. Jadi caranya kan ditanya adalah roles ya. Coba lihat di paragraf pertama itu ada kata roles. Nah, jadi di situ dia dibilang the cashier certainly plays an important role. Nah, jadi jawabannya store its service have guarantee a convenience transaction experience for every customer who is ready to pay. Nah, berarti role atau peran kasir dalam toko itu adalah untuk yang mana? Ya. Dia helping customer choose the product. Oh, bukan yang ini, yang C berarti. Making customers feel comfortable when paying. Ya, itu yang benarnya sesuai dengan teks di paragraf pertama. Oke, itu yang detail information. Kemudian yang finding reference. Reference itu apa? Reference itu adalah kata rujukan dalam sebuah teks yang meliputi subjek pronoun. Jadi bisa jadi yang ditanyakan adalah subjek pronounnya. Apakah itu he, she, it atau yang lainnya? Ya, kita lihat contoh soalnya di sini. Nah, itu teksnya beda lagi. Nah, berarti di sini if it generally makes them feel good doing so, bla bla bla. Nah, itu dikasih tahu di last sentence. Nah, the underlined pronouns in the sentence refers to. Jadi, kata yang digarisbawahi dalam kalimat di atas merujuk ke siapa? Dia maksudnya reference, merujuk ke siapa? Berarti kita lihat di teks itu kata it itu di last paragraph, berarti last sentence ya. Nah, kita lihat di baris kedua dari bawah. Nah, it itu merujuk ke siapa? Caranya kita baca kalimat sebelumnya. Jadi kalimat sebelumnya itu for many, the way they want to express themselves to the outside world is by wearing certain brands that they like. Nah, jadi if it generally makes them feel good. Nah, it itu kan dia untuk benda kan. Nah, jadi apa yang dia maksud dengan it itu? Yang mana bendanya kira-kira? Itu dia lagi ngomongin tentang cara mereka menginginkan untuk diri mereka itu ibaratnya mengekspresikan diri mereka di depan dunia atau di mata dunia adalah dengan memakai brand-brand yang mereka suka. Nah, berarti it di situ maksudnya adalah si Yang A atau B? B. Ya. The way they expressing themselves. Kenapa yang B? Nah, jadi kan kita lihat tuh di belakangnya itu kan untuk benda kan. Nah, jadi benda yang dimaksud itu adalah wearing certain brands. Jadi maksudnya memakai brand yang terkenal. Ya, jadi kalau ditanya di kalimat selanjutnya, jika itu membuat mereka merasa baik, nah
perkembangan zaman gitu kan, siapa sih yang bisa mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Nanti kita akan merasa ya ini kok cocok, misalnya juga cocok. Oke. Kemudian finding synonym. Nah, finding synonym itu adalah menemukan persamaan kata atau makna yang sama artinya. Jadi di sini contohnya, kita lihat contohnya. Di teks itu ada kata distinct. Nah, sudah tebalkan di teksnya ya. The word distinct in the passage means, dia artinya kata distinct dalam teks tersebut itu ada di baris 1, 2, 3, 4, di baris keempat. Nah, jadi artinya kata distinct itu dalam teks itu artinya apa sih gitu. Nah, distinct itu artinya kalau secara gramatikal itu artinya berbeda. Jadi yang mana kita juga lihat, kita tahu arti dari particular. Particular itu artinya khusus. Sedangkan different itu berbeda. Sedangkan C, evident itu artinya bukti. Kalau D, spesifik berarti rinci. Kalau I, unik berarti unik. Nah, berarti yang mana yang benar? Distinct sinonimnya B. Ya, B. Different. Berarti arti distinct itu adalah berbeda ya, atau sinonimnya berbeda. Kalau seandainya yang ditanya adalah antonim, jawabannya yang mana? Kesamaan ya. Yes. Enggak ada ya? Enggak ada. Ada. Oke. Terus adanya kan? Oke. Nah, yang kemudian adalah paraphrasing an idea. Nah, paraphrasing ini adalah menulis ulang kalimat asli dengan menggunakan kata-kata sendiri. Nah, tujuannya untuk apa? Agar kita tahu gitu ya. Kalau misalnya di teks itu kan kadang dia menggunakan bahasa yang baku gitu. Nah, paraphrasing an idea ini kita diminta untuk menulis ulang kalimat aslinya menggunakan kata-kata kita sendiri. Tapi maknanya tetap sama gitu. Nah, kita lihat contoh di bawahnya. Ya, ini adalah contoh tentang teks yang beda lagi, ya, tentang sebuah karbon, tapi short text, teksnya pendek, gitu ya, nggak terlalu panjang kayak tadi. Nah, the question is, which of the following best states the last sentence of the text? Nah, jadi ini bentuk-bentuk pertanyaan tentang paraphrasing. Jadi kalau nanti jumpa sama pertanyaan yang seperti ini, dia langsung tahu, oh itu tentang paraphrasing. Nah, jadi ditanya adalah yang mana yang merupakan ya paraphrasing yang bagus gitu dengan kalimat di teksnya gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di situ, gitu ya, the last sentence. Nah, the last sentence itu dia berarti maksudnya adalah kalimat terakhirnya. Berarti kalimat terakhirnya itu tentang since carbon dioxide is a greenhouse gas, our contribution to carbon emissions can have a negative impact globally. Nah, jadi kalimat itu yang harus kita paraphrase-kan atau kita tulis ulang menggunakan bahasa sendiri atau bahasa yang berbeda, tapi maknanya tetap sama gitu ya. Ini hampir sama kayak sinonim tadi, persamaan. Kalau sinonim kan kata ya. Nah, kalau paraphrasing ini berarti kalimat atau bentuk idenya. Oke. Kemudian ya, jadi kalau kita lihat berarti jawabannya adalah ya yang nomor D gitu ya. Nah, yang D itu cocok gitu dengan kalimat yang terakhir. Dia bilang bahwa karbon dioksida itu merupakan di situ dibilang a greenhouse gas gitu, atau our contribution to carbon emissions can have a negative impact globally. Jadi bisa membuat negative impact atau pengaruh negatif terhadap dunia atau secara global gitu ya. Oke. Nah, yang terakhir ada satu lagi. Sebenarnya yang terakhir itu adalah identifying atau nomor 5 ya. Satu lagi itu identifying facts
and opinion. Jadi ini mengidentifikasikan fakta dan opini. Yang namanya fakta itu adalah berdasarkan bukti nyata, gitu ya. Ada faktanya, ada datanya, gitu. Sedangkan opini itu hanya berdasarkan penilaian yang subjektif, gitu. Misal contohnya apa kalau fakta? Misalnya kayak tadi tentang petir. Petir terjadi ketika misalnya hujan akan turun atau setelah hujan turun, gitu ya. Nah itu kan fakta ya, sesuai dengan ilmu IPA-nya atau sesuai dengan alam. Nah kalau opini berarti kan penilaian secara subjektif, jadi tidak bisa dibuktikan terkadang. Contoh misalnya adik saya anak yang sangat rajin dan gemar membaca misalnya. Nah belum tentu menurut temannya bahwa dia itulah rajin atau gemar membaca. Jadi itu tidak bisa disamaratakan, gitu ya, tidak ada buktinya. Oke, itu perbedaan antara facts and opinion. Nah kita lihat contoh soalnya di sini. Itu ada teksnya beda lagi, lumayan panjang juga teksnya. Nah, contoh kalimatnya atau pertanyaannya adalah ya, which statement contains an opinion? Nah, pernyataan yang mana yang termasuk sebuah opinion atau termasuk sebuah opini gitu. Oke, kira-kira yang mana? Jadi kalau misalnya kita cek, misalnya ya kita harus melihat option jawabannya. Kalau option jawabannya itu ada this is actually far from the truth since it's estimated that there are more than 400 million carats currently being worn and circulating the public. Nah itu sepertinya fact ya, fakta, gitu kan? Kalau misalnya yang B, the biggest diamond mine in Australia has produced more than 8,000 million carats alone. Nah itu juga fakta sepertinya ya. Kalau yang C, the real reason behind the high value of a diamond comes from one of the best marketing campaign in the last century. Nah itu juga merupakan fakta. Kalau yang D, the company was founded in 1990 by a British businessman and made the diamond engagement ring connection that was non-existent before they came up with it and lost to this day. Nah itu juga fakta karena berdasarkan tahun, gitu ya. Ada tahunnya, ada berdasarkan para ahlinya, gitu. Nah kalau yang E, the times have changed and the beers are no longer the biggest diamond supplier. Nah jadi kalau kita lihat jawabannya adalah yang E, karena dia berdasarkan penilaian yang subjektif, jadi bukan sebuah fakta. Oke, alright, ini selesai untuk yang specific information. Dia berarti ada 5, ada detailed information, finding reference, kemudian finding synonym, paraphrasing an idea, dan identify the facts and opinion. Oke, any questions untuk yang specific information? Gak ada ya. Kalau tidak ada, kita cek konsep 3. Ya. One of the component covered in subtopic specific information is. Nah, yang mana salah satu komponen yang termasuk specific information tadi? Nah, ya, paraphrase. Target leader itu bukan kan? Oke, yang number 2, a detailed information questions test students understanding of. Nah, jadi soal detailed information itu dia fungsinya itu untuk memahami atau menguji siswa memahami tentang yang mana detailed information. Nah, ini dia. Yang A, specific information in the text. Ya, correct, benar ya, specific information in the text. Oke, selesai untuk yang specific information. Alright. Oke, any question? Ada pertanyaan? Nah, ya. Oke, kita lihat quiz 1. Quiz 1 itu ada 3
3 menit cukup? Cukup. Oke, 3 menit. Berarti satu soal 1 menit ya. Seperti rules di LBE. Silakan. Tidak usah baca semua teks ya, lihat pertanyaannya baru baca teks. Susah nggak teksnya? Nggak ya? Apakah terlalu panjang? Nggak juga. Standar ya? Kalau ada pertanyaan yang nggak paham, boleh bertanya. Have that? Sudah? Oke, kita bahas number 1. Ini ada sebuah teks. Nah, ini contoh teks apa nih kira-kira yang number 1? Apakah teks tunggal, forum, atau ganda? Nah, kira-kira Teks tunggal. teks tunggal. Kenapa? Nah, tadi kalau teks tunggal dia teksnya itu cuma satu gitu kan. Kalau forum tuh ada nama, ada orangnya, beberapa orang gitu. Kalau teks ganda dia teks 1 and teks 2. Nah, yang ini ya, ini adalah teks forum. Oke, number 1. What is the discussion about? Ya, jawaban Dewi apa? B. B. DIY project ideas using water gallons. Kenapa yang B? Why? Karena Andrea Pirlo menyampaikan ajakan mengerjakan proyek DIY dengan galon bekas. Nah, itu yang menjadi alasan utamanya. Oke, berarti ini dia nanyanya tentang yang mana? Alasan
Ya, finding the main idea. Good. Ya, jawabannya adalah B. Correct. Kenapa yang lain salah? Ya, karena yang lain tidak menunjukkan main idea ya. Kalau how to make water gallons bukan itu jawabannya. Kalau yang C, suggestion to avoid using water gallon juga bukan. Kalau yang D itu call to clean up water gallons from the environment, bukan juga. Kalau yang E, go green activities including DIY projects using water gallons. Nah itu ada disebutkan tapi hanya di paragraf 2 terakhir gitu ya, jadi bukan itu jawabannya. Oke, jadi pilihan B yang tepat gitu ya. Next, number 2 ya. Who disagrees with the poster's idea? Nah, siapa yang tidak setuju dengan ide poster tersebut? Apakah Marvin X, Jessica 78, Fixit Tom, Luna Sky, atau Fiber Nova? Luna Sky. Luna Sky. Kenapa dia tidak setuju? Ada dikasih tahu di teksnya? Dia berpendapat bahwa galon bukanlah material yang baik untuk digunakan dalam proyek BI. Oke, ya. Jadi kalau yang lain setuju ya, sedangkan si Luna ini dia tidak setuju. Oke, very good. Oke, number 3. Who gives an irrelevant response to the forum? Nah, siapa yang memberikan respon yang tidak relevan di forum tersebut? Arti irrelevant itu adalah tidak sesuai atau melenceng gitu ya terhadap topik yang dia bahas. Nah, siapa yang tak nyambung gitu? Yang ditanyakan apa, dia jawabnya tentang apa? Kira siapa? Yang C, Fixit Tom. C, Fixit Tom. Kenapa dia tidak relevan? Dia bilang apa emangnya? Dia mempromosikan galon dagangannya. Oh, dia mempromosikan galon dagangannya ya. Jadi tidak menjawab pertanyaan atau isi topiknya gitu ya. Dia malah berdagang gitu kan. Oke, jawabannya adalah ya C. Correct. Nah, jadi ini adalah bentuk soal forum ini ya. Tadi ada si Fixit Tom, ada Marquis X. Nah, jadi mereka di sini berenam ya, berenam gitu kan. Berada dalam sebuah forum atau thread namanya. Jadi mereka mendiskusikan suatu topik. Nah, jadi nanti akan kasih pendapat yang tadi relevankah pendapatnya atau yang tidak relevan, setuju atau tidak setuju. Oke, jadi antara ketiga soal tadi yang mana kira-kira yang susah dijawab? Ada? Tidak. Nggak ada ya? Oke, kalau coba kita cek soal nomor 4 deh. Nah, soal nomor 4 ini ya teksnya beda lagi. Oke, kemudian pertanyaannya, what is the purpose of the text? Nah, itu dia nanyanya tentang mana ya? Yang mana? Apakah general information atau specific information? What is the purpose of the text? Berarti ya, information. ya ini ya. Jadi general information. Nah, jadi tujuan teks tersebut adalah untuk apa? Jadi jawabannya adalah B ya. Berarti to show the harm of micromanagement and suggest better leadership. Gitu ya. Berarti untuk menunjukkan harm itu adalah bahaya micromanagement dan menyarankan ya leadership yang lebih baik. Karena teks ini ngomongin tentang bagaimana leadership itu merupakan ya organisasi yang sukses gitu ya. Oke, nah itu adalah teks apa kira-kira kalau ini teksnya? Kalau tadi kan forum ya, forum. Sedangkan ini teksnya teks apa? Teks tunggal. Ya, teks tunggal. Oke. Ya, kita bahas satu lagi boleh? Nomor 5. Oke. Oke, kita lihat
likely to get the most benefit from reading text? Nah, yang ditanyakan adalah siapa yang lebih merasa bermanfaat gitu ya, atau untuk siapa sih teks ini lebih bermanfaat? Ya, teks yang tadi itu kira-kira untuk siapa? Apakah employees, apakah businessmen, atau freelancers, investor, atau profesional? Jadi kalau kita lihat teksnya itu kan tentang leadership ya. Nah, berarti dia lebih cocok untuk Businessman. ya businessman. Jadi jawabannya adalah businessman. Oke, alright. Jadi selesai kuis 1 ya untuk hari ini. Oke, so sudah bisa dibedakan antara general information dan specific information? Sudah ya. Oke, kita review yuk tentang materi hari ini yang sudah dipelajari apa aja. Can you explain? Tadi pertama kita udah bahas tentang apa? Pemahaman teksnya. Jadi, Oke, apa aja jenis teksnya? jenis teksnya teks tunggal, Oke, teks forum, dan teks ganda. iya. Kemudian reading comprehensionnya apa aja? General information, Oke, specific information, dan ya. apa? Implied information. Oke, hari ini kita bahas 2 materi ya, general information dan specific information. Nah, apa aja yang termasuk ke dalam general information? Main idea, Purpose of text, oke, purpose of text, content, oke, dan summary. alright. Kemudian yang termasuk ke dalam specific information, Detail informasi, oke, teks, yes, sinonim, oke, para paraphrasing an idea, dan fakta dan opini. Oke, very good. Nah, jadi di antara semua subtopik ini bisa dibedakan ya, apa itu purpose of the text, apa itu main idea. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada soal yang seperti itu udah bisa jawab, kira-kira bisa ya. Kita tahu tipsnya ya. Kapan ujiannya? minggu depan. Minggu depan ya. Oke, so good luck for your examination on next week. Kalau nanti misalnya ada kesempatan kita bisa jumpa lagi dan bisa bahas materi selanjutnya gitu ya. Ada yang ditanyakan? Artis? Tidak ada. Yakin? Oke, hari ini sendiri